Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu mengamalkan Al-Quran kita perlu ilmu. Maka pada kesempatan ini izinkan kami mengutip dari beberapa catatan para ulama dari kitab tafsir Ibnu Katsir, dari Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi tentang sebuah ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Nah, kita perlahan-lahan saja, pelan-pelan saja. Yang artinya dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi fungsi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk ditaati, untuk diikuti. Karena ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena ada sebagian orang mau langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah ini langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya kita mengenal Allah karena ada perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diabadikan di dalam Al-Quran ketika Bani Israel itu tidak beriman kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengajak untuk beriman kepada dirinya, untuk menyembah Allah bersama-sama, mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Nabi Musa sampai kami bisa melihat Allah itu secara nyata. Coba bayangkan bagaimana Bani Israel pada saat itu sangat keras kepalanya, ingin langsung direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbantahkan, ini tidak bisa. Nabi Musa saja sampai pingsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk menuju kepada Allah perlu melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama juga menyebut Rabiul Awal itu dengan Rabiul Anwar, bulan yang penuh dengan cahaya. Karena lahir sosok yang paling agung, makhluk yang paling agung yang Allah ciptakan, yang menyinari alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmat bagi manusia tapi untuk seluruh alam semesta. Kalau Allah itu Rabbul Alamin, maka Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat di surat An-Nisa ayat 80 disebutkan may yuti'ir rasula faqad ata'allaha. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini taat kepada Rasul sama dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha, apa selanjutnya? Fattabi'uni, katakanlah apabila kalian ini betul-betul mencintai Allah, apa? Ittabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan kalian itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu tentunya kita dalam berdiskusi terkait agama ini, tentunya kita bertanya, mengapa Allah itu menurunkan seorang rasul? Bukankah Allah kuasa
untuk mengantarkan hidayah itu kepada rumah kita masing-masing? Kenapa perlu Rasul? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal Allah ini kan maha kuasa, maha segala-galanya. Sangat kuasa, sangat kudrah Allah untuk mengantarkan Islam ini tanpa Rasul. Namun mengapa Allah masih menjadikan Rasul itu sebagai utusan untuk kita agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara jawabannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan malaikat bukan berarti Allah lemah. Allah menciptakan para anbiya untuk menyampaikan risalah ini bukan karena Allah itu lemah, tapi adalah untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah yang sangat luar biasa. Maka di jawaban yang lain oleh ulama yang lain menyebutkan bahwasanya kenapa kita tidak bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ini lemah. Karena tidak mampu, frekuensi kita berbeda. Kita awam, tidak diberikan kapasitas-kapasitas tertentu untuk langsung bisa menerima pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ketika dalam beberapa riwayat disebutkan ketika Rasulullah menerima wahyu itu berat sekali. Allah telah memberikan keistimewaan kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mengambil wahyu itu untuk menyebarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang maha kuasa, ini ada ungkapan Allah yang maha kuasa saja masih menjadikan Rasul sebagai wasilah agar manusia itu sampai kepada Allah. Kita yang maha miskin ini masa tidak mau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah adalah Nabi Muhammad khususnya adalah satu-satunya pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka makna lain daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanpa Muhammadur Rasulullah kita tidak mengenal la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin menuju Allah tanpa pintu Rasulullah, dia pakai pintu Nabi Isa, pintu Nabi Musa, dia tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi yang wajib kita imani dan kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain hanya wajib kita imani, tidak wajib kita ikuti. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani dan wajib kita ikuti. Itu tafsiran daripada wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaan kemudian, bagaimana cara kita mentaati Rasul? Rasul sudah tiada. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki pewaris, memiliki zurriyah, memiliki ahlul bait, memiliki para ulama yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui pintu-pintu merekalah kita pergi untuk menuju kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam beragama ini kita perlu guru. Yang guru kita ini bersanad mata rantainya sampai kepada Rasulullah. Apa tujuannya? Agar kita tidak tersesat. Laula sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, tidak ada mata rantai sanad keilmuan agama ini,
maka siapapun akan berkata apapun yang dia suka. Maka untuk itu perlulah sanad keilmuan, kita berburu kepada guru-guru kita yang nantinya bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahwasanya al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama yang ada sekarang ini adalah pewarisnya para nabi, mewariskan nilai-nilai kenabian, mewariskan nilai-nilai ilahi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana, pertanyaan tadi, kita mentaati Rasul kalau kita sudah mendapatkan tentunya pewarisnya, kita sudah tahu sunnah-sunnahnya, ya. Disebutkan, dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan petunjuk, merupakan pedoman, merupakan kompas sebagai alat untuk kita jadikan alat agar kita tidak tersesat. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 7 disebutkan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang artinya apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ikuti, maka ambil. Nah, ini kata Allah, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apabila itu ada yang dilarang oleh Rasul, maka itulah yang kalian jauhi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mau garis bawahi kata wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul, itu yang kalian tinggalkan. Apa yang dilarang. Allah tidak mengatakan di sini apa yang tidak dikerjakan Nabi jangan kerjakan. Nah, coba kita pahami dulu ini dengan hati yang bersih, hati yang jernih. Allah menyebutkan yang dilarang yang kita jauhi. Apabila itu belum pernah dikerjakan oleh Rasul, bukan berarti itu adalah sebuah larangan. Ma'asyiral muslimin, coba kita pelan-pelan kita perhatikan dalam agama kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat tarawih itu di masjid berapa malam? 3 malam. Selanjutnya Rasulullah tidak mengerjakan lagi di masjid, lanjutkan oleh sahabat-sahabatnya. Rasulullah meninggalkan full Ramadan salat tarawih di masjid. Apakah kemudian tarawih yang full Ramadan itu terlarang bagi kita? Tidak. Dikerjakan sampai sekarang. Bahkan banyak sekali perkara-perkara dalam agama ini yang Rasulullah tidak mengerjakannya. Karena sedikit-sedikit sekarang, dulu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi ini sesuatu. Coba dulu lihat surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dulu mushaf Al-Quran tidak seperti ini. Masih tertulis di bebatuan, masih tertulis di kulit-kulit kayu dan sebagainya. Lalu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Yamamah namanya. Itu banyak orang hafal Quran itu meninggal dunia. Kalau tidak salah kami sekitar 70-an orang penghafal Al-Quran meninggal. Maka timbul inisiatif dari sahabat Umar bin Khattab, "Ya Amiral Mukminin, bagaimana kalau Al-Quran yang ada di beberapa yang terpisah-pisah di bebatuan dan sebagainya itu ditulang-tulang dikumpulkan, karena takut nanti karena banyaknya penghafal Al-Quran meninggalkan dunia, nanti dikhawatirkan Al-Quran ini akan bagaimana nanti ya ujung-ujungnya." Awalnya Khalifah Abu Bakar tidak mau melakukan apa yang diberikan inisiatif dari sahabat Umar bin Khattab untuk dikumpulkan dalam satu mushaf, karena belum pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awalnya. Namun sahabat Abu Bakar akhirnya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Al-Quran itu dibukukan. Kalau kita mau ikuti sunnah, benar-benar sunnah sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, tentunya kita tidak memakai mushaf ketika membaca Al-Quran.
Karena itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat ini sebagai patron bagi kita, apa yang kita tinggalkan? Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang. Maka lahir daripada ini kaidah tarkun nabi ala syai'in la yadullu ala tahrim. Rasul meninggalkan sebuah perkara tidak menunjukkan perkara ini menjadi terlarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu ada para ulama setelah setelah salat panjang zikirnya. Syekh Ibnu Taimiyah itu kalau duduk di masjid setelah subuh itu beliau ada zikir panjang sampai terbit matahari. Di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan tersebut. Jadi para ulama memahami ayat Al-Quran itu dengan komprehensif. Tidak setengah-setengah. Ketika mendapatkan sepotong hadis, ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka ini akan terlarang dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita perlu untuk bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sampai kita memvonis sesuatu yang mana kita tidak ada ilmunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini di poin yang masih kita bagaimana cara mentaati Rasul. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya dalam surah An-Nisa 64 yang kita coba sama-sama mentadabburi. Allah melanjutkan walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Ini coba kita fokus karena ini sangat penting. Ini orang-orang yang sering pergi umrah ini penting sekali ayatnya. Penting sekali. Walau annahum itu artinya sekiranya, dan tentunya kita semua ini berbuat kesalahan. Karena di hadis Rasulullah mengatakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap anak manusia ini berbuat kesalahan kecuali para anbiya, para aulia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para anbiya itu maksum dalam kitab. Kalau para aulia itu mahfuz dalam kitab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain daripada itu, maka kita pasti ada potensi untuk melakukan kesalahan. Maka di ayat ini walau annahum izzalamu anfusahum, sekiranya kalian ini izzalamu artinya benar kalian ini berbuat kezaliman. Pasti di setiap kita ini melakukan kesalahan, baik kecil, besar, sengaja, tidak sengaja, ya. Jadi pasti ada dosa dalam diri kita. Disebutkan di dalam ayat ini dengan zalamu, menzalimi diri sendiri ataupun menzalimi orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini poin yang sangat penting. Ja'uka ini artinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam surat An-Nisa ayat 64 tadi. Sekiranya kalian banyak dosa, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbul pertanyaan, ini kan waktu masa Rasul masih ada. Masya Allah. Ayat ini sudah masuk. Mana dalil bahwasanya ayat ini sudah masuk? Ayat ini sudah dihapus. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya ayat ini sudah terhapus. Berarti oleh karena hal tersebut, maka ayat ini masih salih lil amal. Masih bisa untuk dikerjakan. Ja'uka, datang kepadamu. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Kemudian apa yang dilakukan? Fastaghfirullaha, kemudian beristighfar kepada Allah. Kemudian selanjutnya apa? Wastaghfara lahumur rasul. Kemudian Rasul pun beristighfar untuk mereka yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawabannya? Lawajadullaha tawwabar rahimah. Maka mereka itu akan mendapatkan Allah yang maha pengampun,
lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali hadis ya, bisa dibuka di Syu'abul Iman Imam Baihaqi, man zara qabri wajabat lahu syafa'at. Dari sahabat Umar bin Khattab, man zara qabri aw zarani kuntu lahu syafi'an aw syahidan. Barang siapa yang berziarah kuburku, maka aku akan menjadi penolong baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita lebih spesifik, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ada penjelasan mengenai ayat ini. Dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam juz 2 halaman 347 ketika menafsirkan ayat ini. Juga Al-Imam An-Nawawi dalam Azkarnya, Imam Nawawi dalam dalam Al-Majmu'nya di juz ke-8 halaman 217 ada sebuah kisah disebutkan di situ, kuntu jalisan 'inda qabrin nabi. Nah, ini disebutkan oleh kuntu jalisan ini adalah seorang yang bernama Utbi, Sayyidina Utbi. Sayyidina Utbi ini dia duduk di samping makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Faja'a a'rabi, maka datang seorang orang Arab Badui, bisa kita katakan, orang Arab pedalaman. Kemudian orang Arab itu menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Utbi itu memperhatikan terus orang Arabi ini, orang Badui ini. Orang Badui ini menyampaikan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Inni, kata beliau, sami'tu Allah yaqulu, sesungguhnya saya mendengar, saya membaca dalam Al-Quran ayat An-Nisa ayat 64 ini, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya, beliau katakan kemudian, waqad ji'tuka mustaghfiran li dzambi mustashfi'an bika ila rabbi, saya datang kepadamu ya Rasul, memohon ampun kepada Allah, memohon syafaat daripadamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membacakan syair ditulis oleh Imam Nawawi dan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya khaira man dufinat bil qa'i a'zamu fataba min tibihinnal qa'u wal akam. Wahai insan yang mulia yang dimakamkan di tempat ini, sungguh sangat mulia dirimu sehingga menjadi mulialah tempat ini. Nafsil fida'u liqabrin antas sakinu, saya ini berjuang untuk bisa sampai ke tempat ini. Fihil afaf wa fihil jud wal karam, di dalamnya ada kemuliaan, ada kedermawanan, ada kemuliaan dan seterusnya. Summan saraf, kemudian orang Badui ini pergi, ya, keluar dari makam Rasulullah SAW. Qalabadhu aini, maka kata Utbi tadi, mata saya ini terpejam sehingga saya tertidur. Faraaitun nabi, kemudian saya bermimpi Nabi di dalam mimpi saya. Ya Utbi, kata Rasulullah SAW, ini dalam Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya Utbi alhiqil a'rabi, jumpai orang Arab Badui tadi, fabashshirhu bi anna Allah qad ghafara lahu, maka berilah kabar gembira kepada orang Badui tadi bahwasanya Allah telah mengampuni dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya waktu sudah membatasi kita, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW meninggalkan para pewaris, meninggalkan para zurriyah, para habaib, para ulama yang merupakan pewarisnya. Maka marilah kita muliakan mereka, para ulama. Kita duduk bersama mereka, kita minta doa kepada mereka, minta doa dari mereka agar didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini benar-benar di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak bermaksud menggurui guru-guru kami yang ada di sini. Ini hanya bagian daripada kita mengulang kaji bersama, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua dan Allah memberikan kepada kita dengan izinnya di hari akhirat mendapatkan syafaat
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran, al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.